Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahu wa ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya anin nabi alaihi salatu wassalam annahu qala lamma khalaqallahu ta'ala Jibril alaihi salam ala ahsani suratin wa ja'alahu sittami'ati janahin tulu kulli janahin ma bainal masyriqi wal maghrib nadhara ila nafsihi faqala ilahi hal khalaqta ahsana suratan minni. Bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lamma khalaqallahu ta'ala Jibril, setelah Allah Ta'ala menciptakan malaikat Jibril alaihissalam ala ahsani suratin, dengan rupa yang sebaik-baiknya, wa ja'alahu sittami'atin janahin, dan dia dijadikan atau diberikan dua sayap, dijadikan untuknya 600 sayap, wa ja'ala lahu sittami'atin janahin tula kulli janahin ma bainal masyriqi wal maghrib, yang mana panjang dari tiap-tiap sayap memiliki jarak antara timur dan barat. Nadhara ila nafsih, maka Jibril pun melihat pada dirinya. Faqala, dan berkata, ilahi hal khalaqta ahsana suratan minni, ya Tuhanku, apakah engkau menciptakan makhluk lain lebih indah rupanya daripadaku? Faqala Allah Ta'ala la, Allah menjawab tidak. Faqama Jibrilu, maka bangkitlah malaikat Jibril wa shalla raka'ataini syukran lillahi ta'ala, lalu salat 2 rakaat karena rasa terima kasih atau syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqama fi kulli raka'atin isrina alfasana, dia berdiri pada setiap rakaatnya selama 20.000 tahun. 20.000 tahun. Falamma faragha minas sholati qala Allah Ta'ala, tatkala usai dari salatnya, maka Allah Ta'ala berfirman, ya Jibrilu, abattani haqqa ibadati wa la ya'buduni ahadun misla ibadatik. Hai Jibril, engkau telah menyembah aku dengan sungguh-sungguh, dan tidak ada seorang pun yang menyembah aku seperti ibadahmu itu. Lakin yaji'u fi akhiriz zamani nabiyyun karim habibun ila yuqalu lahu Muhammadun wa lahu ummatun dhaifah. Akan datang di akhir zaman seorang nabi mulia yang aku kasihi, bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia mempunyai umat yang lemah lagi berdosa. Mudnibatun yusalluna raka'ataini ma'a syahwin wa nuqsanin fi sya'atin yasiratin wa afkarin kasiratin wa nudubin kabiratin. Mereka melakukan sholat 2 rakaat dengan lalai dan tidak sempurna. Engkau sempurna. Mereka melakukan dalam waktu sebentar saja dan dengan pikiran-pikiran yang banyak sekali dosa-dosa besar. Fa wa izzati wa jalali inna sholatahum ahabbu ilayya min sholatik. Namun demi keperkasaan dan keagunganku, sesungguhnya sholat mereka lebih aku sukai daripada sholatmu itu. Li'anna sholatahum bi amri wa anta shollaita bi ghairi amri. Karena sholat mereka dengan perintahku, sedang engkau melakukan sholat tanpa perintahku. Qala Jibrilu ya Rabbi ma'ataitahum fi muqabalati ibadatihim. Wahai Tuhanku, kata Jibril, apakah engkau berikan kepada mereka sebagai imbalan dari ibadat mereka? Faqala Allah Ta'ala a'taitahum jannatal ma'wa, saya akan memberikan jannah ma'wa, surga ma'wa kepada umat Muhammad tersebut yang lemah dan tidak sempurna salatnya. Fasta'dana minallahi ta'ala ayyaraha fa'idallahu ta'ala lahu fa'ata Jibrilu wa fadaha jami'u ajnihati. Maka Jibril meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat surga tersebut. Allah Ta'ala mengizinkan. Maka datanglah Jibril, lalu dia buka seluruh sayap-sayapnya. Tsumma tara, kemudian terbanglah dia di atas surga ma'wa tersebut. Fakullama fatajana haini
faqata amasyirata salasati alafi sanah. Kemudian tiap kali dia buka sayap, sepasang sayapnya, dia dapat menempuh sejauh perjalanan 3.000 tahun. Wa kullama dhamma qata'a misla dzalik, dan tiap kali dia tangkupan, artinya kebasan dari sayapnya, dia dapat menempuh seperti itu pula. Fatara ala hadza salasami'ati amin, dia terbang sedemikian rupa selama 300 tahun. Fa'ajiza wa nazala fi dhilli sajaratin wa sajada lillahi ta'ala, namun dia tidak mampu, lalu hinggaplah dia pada bayang-bayang sebuah pohon. Wa sajada lillahi ta'ala, dan bersujudlah ia kepada Allah Ta'ala. Faqala fi sujudihi, dan dalam sujudnya malaikat Jibril ini berkata kepada Allah, Ilahi hal balagtu nisfaha aw sulusaha aw rubu'aha. Tuhanku, apakah aku telah mencapai separuh surga itu, atau sepertiganya, atau seperempatnya? Faqala Allah Ta'ala, ya Jibrilu law tirta salasami'ati alfi amin. Wahai Jibril, sekiranya kamu terbang selama 300.000 tahun. Walau a'taituka quwwatan misla quwwatik, dan walaupun aku berikan kepadamu kekuatan lagi seperti kekuatanmu itu, wa ajnihatan misla ajhatika fatirta misla matirta, dan sayap-sayap lagi seperti sayap-sayapmu itu, lalu kamu terbang seperti yang telah engkau lakukan. La taswilu ila usrin min a'syari ma a'taituhu li ummati Muhammad. Namun kamu takkan mencapai 1/10 dari apa yang aku berikan kepada umat Nabi Muhammad. Fi muqabalati rakaataini min salatihim, sebagai imbalan dari salat mereka, yakni yang 2 rakaat tersebut. Jadi orang yang salat 2 rakaat bersyukur kepada Allah, walaupun kita tidak sempurna, akan tapi kita diperintah langsung oleh Allah. Malaikat Jibril atas kemauannya sendiri. Otomatis ketika diperintah, Allah juga akan memberikan ujian-ujian. Ketika kita sudah melewati ujian tersebut, maka jannatul ma'wa itu adalah tempat kita di surga nantinya. Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qol, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shalla ala ta'ziman li, barang siapa bersolawat kepadaku karena menghormatiku, ja'alallahu ta'ala min tilka sholati malakan lahu, maka Allah Ta'ala menjadikan dari sholawat itu seorang malaikat. Janahani janahun bil masriki wa janahun bil maghrib, saat yang mana malaikat tersebut mempunyai sepasang sayap, satu di timur dan satu lagi di barat. Warijlahu tahtal ardis sabi'ah, sedang kedua kakinya berada di bawah bumi ketujuh. Wa unukuhu muttasilun bil ars, kemudian lehernya berkait dengan arsy-Nya Allah. Wa yaqulullahu ta'ala li hadzal malaki sholli ala, Allah Ta'ala berkata kepada malaikat ini, doakanlah hambaku, sholli ala abdi kama shalla ala nabi Muhammad. Yaqulullahu ta'ala li hadzal malaki sholli ala, Allah menyuruh kepada malaikat tersebut, doakanlah hambaku ini, abdi kama shalla ala Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sebagaimana dia bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ketika kita bersolawat satu kali, maka solawat kita diberikan solawat oleh malaikat kepada kita, dan disuruh Allah itu satu kali juga. Maka perbanyak solawat sehingga kita didoakan oleh malaikat. Fa yusalli alaihi ila yaumil qiyamah, maka malaikat itu mendoakan sampai hari kiamat ketika kita selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi salam, yurwa anillahi ta'ala annahu qol, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah berfirman, salasun man hafadha alaihinna fa huwa waliyyun lil haqq, barang siapa memelihara ada 3 perkara yang mana barang siapa memeliharanya maka dialah benar-benar waliku. Wa man dayya'ahunna wa huwa aduwwun li haqqo, dan barang siapa menyia-nyiakannya 3 perkara tersebut maka dialah benar-benar musuhku, kata Allah. Qila ya Rasulullah wa ma hunna,
Ya Rasul, seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah itu?" Qala sholatu was-shaum wal ghuslu janabah. Yang pertama adalah salat, yang kedua adalah puasa, dan yang ketiga adalah mandi jinabah. Qala hunna amanatun bainallahi wa baina abdi. Rasulullah bersabda ketiga-tiganya adalah amanat antara Allah dan hambanya. Amara bil muhafadzati alaihin. Allah memerintahkan agar semua itu dipelihara dengan baik-baik. Wal muradu minha iqamatuha fi awqatiha. Apa yang dimaksud salat ialah mendirikan tepat pada waktunya, ma'a itmamil faraidi wal wajibati was sunan, dengan menyempurnakan fardu-fardu, wajib-wajib dan sunnah-sunnahnya. Hatta innar rajula idza shalla fi ghairi waqtiha, sehingga apabila seseorang melakukan salat tidak pada waktunya, faqad dayya'aha, maka berarti dia telah menyia-nyiakannya. Maka tadi disebutkan bahwasanya jika dia menyia-nyiakan hal tiga tersebut, maka juga Allah juga akan menyia-nyiakannya. Allah juga akan menjadikan orang tersebut musuh Allah. Ala maruya fil khabari anna Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah khabar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lailata usriya bi ila sama." Pada malam aku diisrakan ke langit, ra'aitu rijalan wa nisaan yadribuna ala ru'usihim. Yang mana saya melihat orang laki-laki dan perempuan memukuli kepala mereka sendiri. Fatasilu dimaghuhum kan nahril azim, lalu mengalirlah otak mereka bagaikan sungai besar. Yaquluna ya wailahu wa ya suburahu. Mereka berkata, oh celakalah, oh nista. Faqultu ya Jibrilu man haula'i. Maka aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra ke langit. Dijawab oleh Jibril, qaulal ladzina yusalluna sholata fi ghairi waqtiha. Jawab orang yang melakukan sholat tidak pada waktunya, artinya tidak melaksanakan sholat 5 waktu, mengkodok terus sholatnya. Wad dalilu alaihi qauluhu ta'ala, sedang dalil di atas itu ialah firman Allah Ta'ala, fa khalafa mim ba'dihim khalfun adaa'us sholata wattaba'us syahawat. Maka kata Allah Ta'ala, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Jadi balasan Allah itu akan diberikan kepada orang yang menyia-nyiakan waktu sholatnya. Wa qad ilam yusalliha bil jamaah, dan begitu pula dianggap menyia-nyiakan sholat apabila dia tidak melakukan sholat dengan berjamaah. Kama ruya anna rajulan ja'a ilan Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, inni ra'aitu fil manami ka'anna fi ihda yadayya isrina dinaron. Sesungguhnya aku bermimpi seolah-olah pada salah satu tanganku ada 20 dinar ya Rasulullah. Wa fil ukhra arba'atan, dan yang lain itu ada 4 dinar. Fasaqata isruna min yadihi wahmarrat wal mahratil arba'ah. Maka jatuhlah yang 20 itu dari tanganku. Dan yang sedang yang 4 dinar memerah ada di tanganku. Faqala alaihi salatu wassalam, hal shallaita isya bil jamaah. Maka Nabi berkata kepada pemuda tersebut, apakah kamu melakukan sholat isya berjamaah? Qala asyakitu min yadika fadlan. Qala la, tidak, saya tidak melakukan sholat isya berjamaah. Qala sakitu min yadika fadlul jama'atil lati fatatka. Nabi bersabda, yang jatuh dari tanganmu itu adalah keutamaan berjamaah yang kamu lewatkan. Wa ammal arba'atu fallati sallaita fi baitika lam tuqbal minka. Sedang yang 4 itu adalah sholat yang kau lakukan di rumahmu yang tidak diterima darimu. Makanya orang sholat berjamaah itu kemungkinan besar diterima itu ada. Kan tapi ketika sholat sendirian di rumah sangat kecil itu diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu ketika sholat berjamaah apalagi lebih 40 orang.
itu Allah menjanjikan bahwasanya di sana ada satu malaikat yang menemani untuk sholat dan berdoa bersama. Ketika malaikat itu berjamaah dan berdoa bersama dengan doa yang dikhususkan kepada orang yang sholat tersebut, maka tidak mungkin doa itu tidak diterima oleh Allah, pasti diterima. Maka dari itu keutamaan sholat berjamaah diibaratkan kita memelihara, dijadikan oleh Allah ketika memelihara sholat berjamaah menjadi walinya Allah. Apabila kita meninggalkannya, kita menyanyiakan perkara yang 3 tadi, yang sholat, puasa, dan mandi janabah. Semoga kita bisa selalu istiqomah sholat berjamaah, khususnya sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.